Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua. Terima kasih yang sudah mengklik video cerita mistis dari Ibu Sarika. Saya ingin menceritakan tentang kisah saya pada waktu saya di rumah sakit pada saat anak saya Ninis itu melaksanakan operasi gigi. Jadi kami kebetulan ditempatkan di kelas 1. Nah, di kelas 1 itu kan cuma ada 2 tempat tidur. Jadi waktu saya malam pertama tidur di sana, itu kok saya itu seakan-akan antara sadar dengan tidak sadar itu, saya merasakan seperti banyak orang berdiri di kamar itu. Jadi saya tidur itu dalam ketakutan gitu kan. Tapi saya tidak menceritakan hal ini kepada Ninis atau kepada teman satu kamar saya. Jadi saya merasa perasaan saya kok ada yang berdiri di sudut sana, ada yang berdiri di sudut sana. Jadi dalam tidur itu saya tidak tenang gitu kan. Tapi karena saya merasa ketika saya berusaha buka mata tidak ada apa-apa, jadi ya udahlah, berarti itu memang hanya perasaan saya saja gitu kan. Jadi pas tadi kami sudah pulang kan, jadi hanya 1 malam bermalam di sana. Nah, waktu saya pernah juga waktu malam saya itu pernah mengambil air panas gitu kan, saya ingin membuat kopi karena saya ngantuk sekali gitu. Nah, ketika saya keluar dari ruangan saya, kan namanya rumah sakit kan seperti lorong panjang seperti itu kan. Nah, saya mau shoot video sebenarnya, cuman dilarang gitu kan. Jadi kita tidak boleh mengambil video di rumah sakit tersebut. Jadi pada saat saya keluar untuk mengambil kopi, saya merasa kamar saya itu tidak jauh dari tempat air tersebut, tapi kok saya bisa tersesat kemana-mana gitu. Jadi saya sampai bertanya sama perawat di sana kan, kelas 1 ruangan apa namanya kemarin ya, Videopia atau ruangan apa itu? Oh, bukan di sini Bu, katanya di sana. Jadi saya seperti keliling, padahal pada saat saya keluar dari kamar itu tidak terlalu jauh mengambil air panas. Kok bisa saya keliling-keliling rumah sakit itu untuk mencari kamar dan saya tidak tahu, tidak mengenali kamar saya. Jadi saya masuk kamar ini salah, padahal saya tahu kalau kamar itu nomornya 311, tapi kok bisa saya tersesat sampai ke kamar anak-anak gitu. Jadi saya bilang sama perawat itu, Bu, Ibu mau kemana? Anak Ibu umurnya berapa? Saya bilang lah, anak saya umurnya 18, tapi kan masih anak-anak, saya bilang gitu. Iya, tapi 18 itu Bu termasuk kategori dewasa. Jadi di sini ini anak-anak semua di bawah 5 tahun, ada bayi, ada apa, kata gitu kan. Nah, akhirnya saya berjalan lagi untuk mencari kamar nomor 3122 gitu kan. Jadi setelah saya berkeliling kan, saya kembali tersesat. Ketika saya buka pintu, loh, kok bukan anak saya, tapi orang lain. Saya berjalan lagi terus, saya buka lagi pintu, orang lain lagi. Akhirnya saya duduk dulu ya, keluar dulu dari lorong tersebut. Saya duduk, terus saya membaca istighfar dan selawat Nabi gitu, sambil membaca Al-Fatihah sama surat pendek gitu kan. Nah, saya langsung masuk lagi ke ruangan, ke kamar apa ya namanya, Pilidopia atau apa gitu. Nah, saya masuk gitu kan. Setelah masuk di sana, saya jalan lurus terus gitu. Akhirnya saya menemukan kamar saya gitu. Padahal sebelumnya saya merasa saya itu berjalan juga di situ, tapi kok bisa kemana-mana saya sampai ke tempat anak-anak, ruangan anak-anak, sampai saya disuruh keluar sama perawat itu karena anak ibu tuh termasuk dewasa katanya, karena umur 18, jadi seperti itu kan gitu. Nah, seperti itu. Itulah cerita saya pada saat menjaga anak saya Ninis untuk operasi. Dan ketika saya ke ruangan operasi pun saya merasa seperti tidak enak gitu ke ruangan operasi tersebut. Jadi karena lorong itu begitu panjang ya, dan tidak terang, sama-sama gitu, antara remang-remang gitu. Jadi kita seakan-akan berpikiran aneh-aneh kita kan, kalau istilahnya kita ke rumah sakit tapi lorongnya itu tidak terlalu terang. Jadi seperti itu. Nah, tapi ya saya membuang pikiran saya itu jauh-jauh ya. Mungkin tidak mungkin lah ya kan, karena rumah sakit itu termasuk rumah sakit yang mewah, bagus gitu ya. Jadi tidak mungkin ada apa-apa gitu. Hanya perasaan saya saja. Pada saat saya tidur saya merasakan seperti ada yang berdiri di sana, berdiri di sana. Jadi saya tidur itu tidak nyenyak gitu. Saya merasakan feeling seperti itu. Saya tidak tahu kenapa. Apa karena saya berpikiran buruk saja? Apa karena saya merasa karena saya sering istilahnya menonton film-film horor atau membawakan cerita mistis, jadi terbawa-bawa dalam mimpi saya.
Karena memang saya jujur ya, saya sering sekali menonton cerita-cerita mistis di TV ya, tentang rumah sakit terbengkalai, apa terbengkalai. Nah mungkin apa, jadi jadi menghantui pikiran saya, sehingga saya melihat seakan-akan seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan itu hanya perasaan saya saja ya. Dan alhamdulillah ini anak saya tuh udah sembuh, udah selesai operasinya, dan tadi jam 1 siang tadi kami sudah pulang ke rumah. Dan sekarang saya bikin konten di rumah. Tadi saya ingin bikin konten di ruangan rumah sakit, tetapi memang karena ada larangan ya, saya tidak berani juga ya, takut dituntut pula saya kan, karena memang ada larangan, dilarang mengambil video atau audio, jadi seperti itu ya. Itulah cerita mistis dari saya sore hari ini. Mohon bantunya untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.